Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Dwi Cahya, NPM 180306/2013, kelas B, mata kuliah Manajemen Penyiaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen media. Mengingat bahwa di Indonesia sekarang ini diakui adanya 3 jenis media, yaitu media komersial, media publik, dan media komunitas, maka akan melihat implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam ketiga jenis media massa ini. Hanya saja, meski berkarakteristik ketiga jenis media tersebut berbeda, namun dari sisi manajemen pengelolaannya sama saja. Manajemen merupakan perangkat untuk pengelolaan sumber daya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Cakupan dari manajemen akan banyak terkait dengan 4 bidang pokok manajemen, yaitu produksi, sumber daya, manusia, pemasaran, dan keuangan. Manajemen produksi jelas sangat penting karena berkenaan dengan pengelolaan untuk menghasilkan produk media, yaitu isi media yang berupa informasi yang mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Manajemen sumber daya manusia pun tidak bisa kita abaikan karena berkenaan dengan manusia-manusia yang bekerja di media massa, baik tenaga profesional atau fungsional, seperti wartawan atau penyiar, dan tenaga administratif, seperti mereka yang bekerja di bagian keuangan. Manajemen pemasaran pun tidak bisa diabaikan karena produk media pada akhirnya perlu disebarluaskan pada masyarakat sehingga bisa menjadi khalayak media massa, dan ruang serta waktu yang dimiliki media massa bisa dimanfaatkan para pengiklan. Manajemen keuangan tentu perlu karena semua organisasi akan memerlukan pengelolaan keuangan dengan baik. Proses manajemen media massa. Sebelumnya kita sudah mempelajari fungsi-fungsi manajemen dan konsep media massa. Manajemen tersebut tentu dijalankan dalam satu bangun organisasi tertentu. Setiap organisasi mengemban strukturnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Ada organisasi yang memiliki direktur sumber daya manusia, namun ada juga yang hanya menempatkan sumber daya manusia hanya di bawah satu bagian atau departemen saja. Apalagi sekarang kian berkembang kecenderungan untuk mengembangkan organisasi yang ramping struktur, namun kaya fungsi. Maksudnya dalam organisasi tersebut tidak terlalu banyak struktur sehingga tidak menjadi sangat birokratis dan lamban, melainkan lebih mementingkan fungsi masing-masing bagian dan sumber daya manusia yang berada di bagian tersebut. Sumber daya manusia tersebut lebih banyak tenaga profesional atau biasa juga dinamakan dengan tenaga fungsional yang bekerja lebih berdasarkan kompetensi profesional yang dimilikinya dibandingkan dengan jabatannya diembannya dalam struktur organisasi. Kemudian perubahan struktur organisasi tersebut tentu saja akan terkait pula dengan perkembangan yang terjadi pada lingkungan strategis organisasi, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya. Oleh karena itu, setiap organisasi akan memiliki struktur yang berbeda sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan tujuan masing-masing. Kita bisa melihat kecenderungan perubahan dalam organisasi seperti disajikan dalam tabel berikut. Di tabel ini menjelaskan yaitu desain prinsip keberhasilan organisasi, yaitu ada 2 faktor-faktor sukses lama, diantaranya ukuran, kejelasan peran, spesialisasi, kontrol. Dan yang kedua, faktor-faktor sukses baru, diantaranya kecepatan, fleksibilitas, integrasi, dan inovasi. Sumber diambil oleh McMillan 2002. Apa yang dikemukakan McMillan tersebut jelas sejalan dengan kecenderungan banyak organisasi, termasuk di Indonesia, yang lebih berupaya untuk membentuk organisasi yang ramping struktur namun kaya fungsi. Dengan begitu, maka memungkinkan terjadinya fleksibilitas yang diidentifikasi yang merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan organisasi.
Dengan ramping struktur juga memungkinkan organisasi bisa bergerak cepat dan mengembangkan langkah-langkah inovatif dalam praktik manajemen organisasi. Selanjutnya, kekasan satu industri yang dalam hal ini adalah industri media. Itulah yang akan mempengaruhi fungsi-fungsi yang dikembangkan di dalam satu struktur organisasi. Kekasan itu bukan hanya karena produknya yang berbeda, tetapi juga karena fungsi produk tersebut pada masyarakat luas. Media massa secara umum memberikan produk berupa hiburan dan informasi kepada masyarakat yang menjalankan fungsi pendidikan, hiburan, dan memengaruhi. Fungsi memengaruhi yaitu yang kemudian membuat media massa menjadi satu organisasi yang akan banyak bersentuhan dengan organisasi dan institusi lain di luar dirinya. Media massa menjadi organisasi yang bila diatur dengan ketat akan menimbulkan protes dari berbagai kalangan sebagai bentuk pembelenggungan terhadap media dan bertentangan dengan prinsip universal soal kebebasan media. Bila tidak diatur, akan menimbulkan protes karena media memiliki kebebasan yang berlebihan yang dalam percakapan sehari-hari dikenal dengan istilah kebablasan. Dalam media massa juga ada unsur idealisme yang dalam bahasa kita sering dinyatakan sebagai upaya mengembangkan kecerdasan umum yang dijabarkan melalui pelaksanaan fungsi pendidikan. Belum lagi, secara internal, dalam organisasi media sering dikemukakan kemungkinan terjadinya perbenturan kepentingan, khususnya pada organisasi media komersial. Kerap dikemukakan ada peluang terjadinya perbedaan kepentingan antara kepentingan ideal dan kepentingan komersial. Redaksi mengharapkan apa yang disajikan media massa bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun redaksi pun berada di bawah satu perusahaan media yang juga mengharapkan bisa meraih laba dari komersil operasi perusahaannya. Dalam dunia manajemen, apalagi yang menggunakan pendekatan dan proses manajemen strategis, kajian atas lingkungan internal dan eksternal merupakan prasyarat dasar. Pendekatan manajemen strategis ini pun dapat kita gunakan untuk melihat lingkungan-lingkungan yang berpengaruh terhadap organisasi, media massa, dan manajemen yang dijalankan di dalamnya. Sekian itu penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya bisa dibenarkan atau ditambahkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Dika Dwi Cahya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.